Shalom. Ketemu lagi di Speak Up Ngebum 180 derajat di bulan yang baru, di bulan Juli ini. Kita ketemu lagi dan kita percaya semua dalam kondisi sehat ya. Buat teman-teman semua yang sedang sakit cepat sembuh. Kita mau terus menjaga imun dalam tubuh kita untuk terus sehat ya. Oke, sebentar saya akan sematkan tema hari ini. Hari ini bintang tamunya spesial banget, Kak Yosi. Biarlah kita akan bicara suatu hal yang luar biasa bulan Juli ini tentang bagaimana kita menjadi kreatif di dalam Kristus. Dan video ngebum hari ini sudah tayang, judulnya adalah One Sharpens Another, atau orang menajamkan sesamanya. Jadi kita mau percaya bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kenapa dalam kehidupan kita kadang terjadi gesekan, terjadi perselisihan yang Tuhan izinkan? Sebenarnya itu semua proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita. Jadi saksikan video ngebum di YouTube Diaspora Generation. Dan juga jangan lupa follow TikTok dari Ngebum 180 derajat 180. Ya, terima kasih nih buat Deola, ada Esther juga. Hari ini sebuah kesempatan istimewa, boleh Kak Yosi boleh bergabung, Yosi Project Pop, karena sepanjang bulan Juni ini ada beberapa konten kreator yang saya undang untuk bisa berbagi. Ya, karena kalau mau ditelisik, sebenarnya saya sempat dikritik, ngebum ini udah jadi berkat belum sih gitu. Ayo pertajam. Nah hari ini bulan Juli ini sebagai tempat untuk belajar dari konten kreator yang sudah lebih dulu, baik mereka yang di umum bukan rohani ya, tapi tetap nilai-nilai kekristenannya tampak, ataupun konten rohani yang sudah berjalan lebih senior daripada Ngebum 180. Jadi sepanjang bulan Juli ini nanti kita punya tamu-tamu spesial, narasumber spesial yang bisa bicara banyak lebar tentang kreativitas dalam Tuhan. Dan biarlah melalui Speak Up Ngebum malam ini pun sepanjang Juli juga kita sedikit tertantang ya, bahwa menanamkan nilai kekristenan bukan hanya dalam konten rohani seperti Ngebum 180, tapi dalam segala konten apapun kita bisa membagikan nilai itu. Ya, kalau Ngebum 180 jelas kontennya rohani untuk bagi anak-anak muda Kristen. Tapi banyak di luar sana anak-anak Tuhan yang dipakai membagikan nilai-nilai kekristenan dengan hobi mereka. Ada Kak Augie Fantinus dengan basketnya, Kak Yosi dengan lagu-lagunya yang memberikan semangat ya, dengan nasionalismenya, dan banyak lagi sih anak-anak Tuhan yang dipakai dengan kreativitas mereka untuk tetap membagikan nilai-nilai kekristenan. Jadi sepanjang bulan Juli ini kita akan bicara tentang bagaimana menjadi kreatif anak-anak muda di tengah pandemi ini. Jangan jadi generasi rebahan, tapi mari buat sesuatu untuk kita memancarkan terang Kristus itu. Nilai-nilai kebenaran Kristus harus tetap dipancarkan melalui kehidupan kita, terutama melalui sosmed kita. Thank you. Sampai menunggu. Ini sebuah hal yang luar biasa. Kak Yosi menyempatkan. Semoga tidak telat hari ini, karena sebelumnya Kak Yosi di Pijar TV. Jadi kebetulan ada teman saya di Pijar TV. Nah, wow, sudah bergabung. Kita langsung ajakin aja. Yes. Oke. Halo. Shalom. Shalom, Kak Yosi. Hai Dimas. Terima kasih nih udah disempatin.
Dengan senang hati. Panggilnya Dimas apa Dari Yeskiel? Dimas aja deh, ya skill nanti lidahnya. Lidahnya keblibet. Iya, dari Pijar TV nih ya. Iya, tadi baru selesai kita Pijar TV. Wow, Sama aku dapat Bro Jo. bocoran nih. Iya, Oh, Kak Jo tuh teman baik juga. oh oke, Dulu sering siap. ke Malang. Dulu sering ke Malang Oh, oke. bersama bersama yang dulu sebelum Pijar TV. Iya, 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 iya. Siap. Ya, Kak Jo ngomong nih, Kak Yosi demi acaramu dia pulang lebih dulu. Karena Bro Dimas sudah ngajak lebih dulu sebenarnya. Saya sih ngikut apa yang sudah ngajak Oke. duluan. Jadi ya kan kita menghargai orang yang sudah terlebih dahulu kita buat janji kan. Begitu. Wah, duh, ini luar biasa nih. Terima kasih banyak loh. Ini udah mau join di Dengan senang acara yang masih hati. kecil. It's okay. Di acara. Iya. Sebentar, saya sematkan dulu temanya di mana ya. Oke, sebentar ya Kak. Thank you semuanya udah bergabung. Eh, Saya ya. sapa-sapa dulu Small deh. number. Ya. Iya, Hari ini halo. kita bahas tentang small number. Wah, ini ternyata saya kulik-kulik di Instagramnya Kayosi, ternyata Kayosi emang bidangnya luar biasa ya di literasi digital ini sangat aktif sekali ya. Ya, saya karena ada di siberkreasi dan jadi Iya, Tuhan percayakan saya ketum ya Kak? melayani di Masih sana, ketum. masih ketum. Dan memang literasi digital kan, kegiatannya memang meliterasi. Jadi kita sekarang punya target besar untuk menjangkau masyarakat Indonesia untuk literasi digital. Gitu. Wah, ya. Ya, dan luar biasa sih. Saya kenal Kayosi itu, saya undang Kayosi itu karena Project Pop sih aslinya. Karena lagu-lagunya dari dulu tuh Iya. penuh motivasi dan keren sih gitu, dan itu yang buat karena gini, Juni kemarin kan Ngebum baru ulang tahun, dan ada salah satu temen itu dia ngeritik, Ngebum menurutmu udah efektif belum? Dan karena jujur setahun ini nih kita kayak kejar tayang sih Kak. Iya. Nah, makanya itu terus kenapa nggak Juli undang konten-konten kreator aja ya, kita mau belajar bareng-bareng sih, sama Iya. motivasi anak-anak muda. Dengan apa yang kita punya hari ini kita bisa jadi berkat kok gitu. Amin. Dan Ya. thanks God sih, Ngebum ada itu setahun walaupun struggling sih Kak. dengan Iya. semua yang ada apa adanya, dan tim yang Iya. sebenarnya nggak sempurna banget, karena editornya Ngebum itu 2 orang anak mudaku dipanggil staf kepresidenan ya. Wow. Jadi sekarang Oke. ada di Jakarta, Siap. jadi agak kelabakan untuk ngedit sih. Iya, Tapi iya. ya ketika berdoa lagi Tuhan ngomong gaspol, ya udah gaspol aja. Iya, iya, iya. Gitu sih Kak. Dan Iya. sebelum kita mulai kita akan doa dulu ya. Oke. Saya akan berdoa. Ucap syukur Tuhan kau sungguh luar biasa baik, anugerahmu, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh ngobrol bersama Kak Yosi. Tuhan urapi kami berdua, Tuhan, biar apa yang kami bicarakan itu menjadi berkat Amin. bagi generasi ini, Tuhan, untuk terus kreatif, Tuhan, dan menyatakan nilai-nilai kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, segala pujian hormatnya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke, mulai dari mana nih Kak? Terserah mau dari mana. Jadi saya jelaskan Iya, aja dulu gimana? ya, kenapa saya mengusulkan judul Small Numbers ya. Karena Ya. memang kalau kita sekarang mencari alasan yang paling dominan kenapa semua orang punya akun sosial media atau banyak yang ingin menjadi YouTuber atau konten kreator, is actually semuanya tertarik dengan kesempatan yang sama menjadi populer dan viral. Jadi semuanya melihat Yes. ini sebenarnya jadi dimudahkan ya saat ini ya. Siapa saja bisa tiba-tiba populer dan siapa saja bisa tiba-tiba membuat konten yang viral. Kalau saya menyebutnya keinstanan. Nah, keinstanan inilah yang menjadi daya tarik sehingga orang mau bermain sosial media atau menjadi content creators atau YouTubers. Ya, karena tentu saja kita tahu rumusnya seperti itu. If you can have more followers, more viewers, more subscribers, tentu saja itu akan menjadi daya tarik untuk klien. Karena kan sekarang jualannya kayak gitu. Perhatikan,
kalau kita punya teman-teman yang memang punya networking dengan brand-brand, terus brand-brand lagi mencari influencers atau public speaker gitu ya, yang maksudnya yang yang bisa mewakili brand mereka. Mereka tidak melihat yang lain-lain selain angka. Angka selalu dipertanyakan. Kalau si itu followersnya berapa? Kalau si ini viewersnya berapa? Kalau si itu channel itu subscribersnya berapa? Jadi angka. Nah, angka-angka ini sebenarnya ada bahayanya juga sih. Kenapa? Karena akan dragging kita memiliki sebuah perilaku. Kita fokusnya cuma mencari yang belum kita miliki. Kita fokusnya kepada angka yang besar. Kita lupa ada angka yang sudah ditaruh di tangan kita, which I call it small numbers. Which I call it small numbers. Nah, orang yang sudah following kita itu sebenarnya kita secara tidak langsung punya tanggung jawab sama mereka. Karena kenapa? Karena mereka mencari sesuatu dari konten kita, dari channel kita, mengharapkan sesuatu. Ya, kalau kita, apalagi kalau kita adalah seorang yang memiliki followers banyak, apa yang kita katakan matters. Buat orang Indonesia itu untuk beberapa kalangan matters banget, bro. Jadi gini, kalau guru ngomong kayak gini, kamu rajin belajar dong supaya kamu sukses gitu ya. Guru yang ngomong nih, orang tua yang ngomong, oke, mereka dengerin. Tapi begitu mereka nonton YouTube misalnya, tiba-tiba Atta Halilintar ngomong kayak gitu, Raffi Ahmad ngomong kayak gitu, hey, lo tuh mesti belajar, rajin belajar. Metersnya beda. Karena siapa yang ngomong itu buat kebanyakan orang Indonesia masih seperti itu, masih melihat siapa yang ngomong sebenarnya. Jadi, we need to know bahwa kecenderungan perilaku seperti ini ada, cuman akan dampaknya apa? Sebagai konten kreator, saya mau tanya sama bro, kalau kita mendapati, kita udah 1 tahun nih, kan bro nih bikin boom 1 tahun ya, sudah 1 tahun, and then you see progresnya kok lambat ya, you see like followers kok kecil ya, nggak gede-gede banget, what do you see about that? Saya selalu ngomong gitu, kalau misalnya di kelas-kelas literasi digital, kita suka, kalau saya diberi kesempatan untuk bicara tentang digital skill atau apapun, saya akan ngomong, saya punya pertanyaan nih, kalau kamu, followers kamu dikit, nambahnya sulit, subscribers kamu kecil, terus kamu mau menyerah atau gimana? Terus pertanyaan lanjutannya, apa yang membuat kamu tetap bertahan main sosial media atau tetap bikin konten? Right? Pertanyaannya seperti itu. Jadi saya bilang gini, sebenarnya mulainya dari situ. Dari kamu mempertanyakan diri kamu, dari semula saya main ini untuk apa? Saya bikin konten untuk apa? Saya melakukan ini untuk apa? Do you have the vision yang can sustain you doing things? Punya nggak kamu visi yang membuat kamu melakukan sesuatu itu jangka panjang? Karena orang yang tanpa visi, dia tidak akan punya kemauan untuk melakukan sesuatu jangka panjang. Right? Nah, salah satu apa yang saya ingin sampaikan, kenapa small numbers, balik lagi tadi ya, small numbers itu bicara soal apa? Bicara soal pertanggungjawaban sebenarnya. Kepada Tuhan kasih sama kita, orang yang sudah ada following kita. Fokusnya ke situ. When you can show that to others yang belum following kamu, saya ini sama yang sudah following saya benar-benar reaching out loh. Saya ngajak ngobrol, saya akan bikin konten buat mereka. Jadi fokusnya sama yang kita miliki. Otomatis yang lain, enak ya following itu ya, nge-boom kayaknya kalau following mereka tuh kayak diperhatikan gitu loh. Karena people follow something karena mencari apa yang dibutuhkan. Ada nggak yang saya butuhkan di situ? Kalau nggak ada, buat apa saya following? Oke, contoh. Ini menilai secara umum perilaku aja ya. Kenapa banyak followersnya dagelan kok banyak ya? Banyak orang mencari komedi, banyak orang mencari yang lucu, banyak orang mencari yang ringan, makanya followersnya banyak. Itu kebutuhan kan? Kok banyak yang following lambe turah? Banyak orang yang kepo, pengen tahu what's going on. Jangan sampai saya ketinggalan berita. Ya, jadi itu kan berbicara apa? Kebutuhan. Kita menawarkan kebutuhan, right? Kalau saya boleh menggali sebuah ayat di Lukas 15 ayat 4 ya. Ini keren banget. Sebenarnya ini bisa menjadi sebuah landasan untuk small numbers. Dikatakan begini, siapakah di antara kamu
yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. This is how Ya. God treat us. Ya, spesial. Orang-orang yang sudah ada di dalam lingkungan kita, orang-orang yang sudah following kita, subscribers kita, itu yang jadi fokus kita, following kita. Jadi nggak usah mikirnya aneh-aneh. Aduh, saya belum banyak nih followersnya, belum banyak subscribersnya, buat apa lagi ya? Nah, begitu kita sudah mikir buat apa lagi untuk mencari yang belum kita miliki, ya, akhirnya apa? Akhirnya kita dalam membuat konten ini yang sering terjadi, tidak konsisten. Kenapa? Karena visinya udah beda. Ya, kecenderungannya apa? Kecenderungannya jadi latah. Bikin konten karena latah. Wah, ini lagi viral, kita bikin yang kayak gini. Oh, ini ada challenge kayak gini, kita bikin yang kayak gini. Oh, ini begini, oh gini. Jadi latah. Latah nggak apa-apa menurut saya, tapi tetap yang diperjuangkan dan dipertahankan adalah originalitas. Originalitas itu bicara soal apa? Strength dan kepedulian. Itu. Yes. Oke. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, apakah berarti konten kreator nggak boleh idealis? Maksudnya gini, kadang tuh jujur awal-awal waktu mau buat ngebum gitu kan, awalnya nih ya, ini cerita sedikit kayak flashback. Karena waktu itu kan semua WFH gitu kan. Nah, gembalaku ngomong nih, ayo buat pendeta-pendeta jangan nganggur. Waktu itu bingung kan, pulpitnya udah nggak ada nih gitu kan, semua online gitu kan. Terus gimana dalam sebuah struggling berdoa, bergumul sama Tuhan, Tuhan bilang kayak Tuhan tuh kasih hikmat, kamu coba deh pelayanan video. Waktu itu aku bilang, Tuhan aku 3 tahun sebelum ngebum ini selalu buat saat teduh itu JPEG, nggak pernah video. Karena backgroundnya aku tuh hobi desain di Corel. Jadi bentuknya JPEG, bukan Adobe ya, tapi Corel. Dan ketika kayak Tuhan kasih hikmat gitu, kadang loh Tuhan nggak mau gitu kan. Sampai akhirnya kayak ada dorongan kuat. Sampai akhirnya udahlah, oke mulai deh dari aku nggak punya kamera, adanya handphone. Handphoneku kameranya lumayan bagus sih. Terus akhirnya mulailah gitu. Sampai akhirnya ada anak youth yang coba aku ceritain, lah akhirnya dia mau pinjemin DSLR-nya, pinjemin rumahnya. Terus ada teman-teman yang bisa ngedit, akhirnya ngeditin dan segala macamnya. Kalau ngebum kita nggak bahas. Kalau aku sih idealisnya gini nggak. Ini tolong dikoreksi kayak. Iya. Karena gini, kalau ngikutin yang rame ya, misalnya nih tema yang sempat rame, toxic people. Wah, itu kan tema yang rame banget. Tapi aku gak pernah bahas gitu karena apa ya? Ngebum bukan gitu, atau tentang pacaran. Kita nggak bahas itu gitu. Tapi kita bahas tentang kebenarannya gitu. Bukan tema-temanya. Nah, apakah kayak gitu tuh apa ya, bisa dibenarkan ataukah emang jadi sebuah kebutuhan? Jadi ini sambil konsultasi nih. Iya. Mungkin di sini viewers kita ada yang ingin juga, maksudnya memperbaiki kembali. Oh ya, tanya-tanya ya boleh. Kenapa mereka harus bermain sosial media gitu kan? Ini sebenarnya membuat kita lebih damai sejahtera melakukannya. Nih tuh, kita kan sebenarnya gini, belajar sambil melakukan sesuatu itu kita belajar, benar nggak? Kayak misalnya contoh nih, saya ngeliat, waduh, saya kayaknya mau samain kayak Mas Dimas nih, saya pakai topi juga. Ya saya cari, oh ternyata di aplikasinya ada gitu kan. Ini kan belajar, oh aplikasi ini bisa bikin seperti ini, oh bisa bikin seperti ini, ya kan. Ini kan sambil belajar. Kalau anak-anak sekarang mungkin mereka bisa mengerti, tapi kalau yang zamannya kolonial ya, berbeda dengan milenial. Bahkan milenial juga banyak yang baby boomers itu masih terhitung beberapa milenial, mereka tidak tahu hal-hal seperti ini. Ini sederhana aja. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu tapi kita mau belajar, pasti akan berkembang. Nah, saya mau balik lagi nih ke arah pertanyaan tadi. Sebenarnya membahas sesuatu yang viral itu boleh apa enggak? Tadi kan saya sempat katakan sebenarnya boleh, tapi bukan karena latah.
karena berusaha menggali sebuah kebutuhan di situ. Sedangkan strength dan kepedulian kita tetap dipertahankan. Kepedulian berkaitan dengan visi kita. Sejak semula apa sih? Ingin, misalnya, ya, saya nggak tahu visinya apa nih sejak semula. Apakah Boom ini ingin memunculkan atau menginspirasi leaders baru? Atau ingin menginspirasi anak muda? Kalau ingin menginspirasi anak muda, let's say ya seperti itu ya, ya berarti memang apa yang menjadi kebutuhan anak muda harus kita perhatikan. Apakah yang lagi happening viral itu merupakan sesuatu yang lagi dibutuhkan oleh anak muda? Ya berarti kalau itu lagi dibutuhkan oleh anak muda, kita bisa sebenarnya untuk menggunakan itu sebagai jembatan, ya kan? Ya. Misalnya gini, anak muda sekarang saya tahu banyak yang butuh masukan tentang relationship, misalnya ya, karena berpacaran itu sesuatu yang menarik buat mereka untuk mengerti lawan jenisnya, bagaimana merayu yang benar, bagaimana mengartikan bahasa-bahasa cinta. It's something yang menarik buat mereka. Bagaimana belajar komitmen dari kecil, gimana ya apa yang boleh, apa yang tidak di hadapan Tuhan. Hal-hal seperti itu menarik buat mereka. Iya kan? Jadi kalau ada sesuatu, kalau memang dari semula kita punya visi adalah emang anak muda, berarti itu kan sebenarnya ketika ada satu kasus anak muda lalu berpacaran gitu, apakah itu bisa dipinjam? Ya bisa, karena masih sesuai dengan kepedulian kita, ya kan? Masih bisa dibawa juga ke dalam talk show karena memang ini talk show gitu loh. Jadi yang tidak hilang adalah strength dan kepeduliannya. Nah, strength itu talenta itu yang bro sebenarnya mesti bangun terus. Jadi iya harus membuat uniqueness-nya. Misalnya kita bikin talk show kayak gini, aduh talk show kayak gini banyak ya. Apa yang bikin supaya talk show kayak gini supaya menarik? Ya gitu ya. Nah itu membangunnya. Jadi progressing. Tidak bisa kayak gini terus. Itu yang namanya talenta. Misalnya gini, kita ya kalau kreativitas saya mau kasih tahu. Karena saya ada di dunia industri kreatif, saya bisa ngomong kayak gini. Kreativitas itu dari Tuhan, bro. Percaya. Ya, orang nanya sama saya teorinya bikin lagu apa sih, teorinya bikin video apa sih, gue bilang, you know what, kalau lo berharap gue kasih jawaban seperti lo masuk kamar mandi merenung di sana atau lo ke goa, I don't have those kind of answers, gue bilang gitu ya. Saya simple banget ya. Saya tanya, kalau saya mentok saya tanya Tuhan, karena sumber kreativitas itu Tuhan. Jadi semua kreativitas itu lahir dari situ dan kita gali, kita buat itu bertambah dan meningkat, mengerjakan talenta kita. Nah, itu yang disebut bahwa kita bisa konsisten membuat konten karena berangkat dari strength dan juga kepedulian kita. Kalau strength-nya menyanyi, nyanyi. Kalau strength-nya bro misalnya grafis, matangkan itu. Wah, kayaknya grafis bisa nih, kayaknya gue kombinasi di sini nih misalnya. You know, all that the stuff seperti itu yang akan membuat kita semakin bagus dalam membuat konten. Gitu. Wah ini harus belajar lagi nih. Karena kan ngebum sendiri kan dari bahasa Jawa, Kasmalang kan artinya mupeng kan. Mupeng berbalik arah 180 derajat. Karena sebenarnya dari 3 tahun, dari sekarang 4 tahun yang lalu ya, dari awal aku JPEG itu aku hashtagnya Renewing Mind. Terus karena mencoba kearifan lokal, akhirnya mulailah ngebum 180. Karena emang Roma 12 ayat 2 itu jadi sebuah kayak apa yang dari awal pertobatan itu bahwa banyak hal yang ketika kita nilai benar ternyata salah gitu. Ketika kita belajar firman Tuhan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan itulah yang passionate-nya dari awal sih itu sih. Kenapa ngebum ada? Karena dari sebelumnya pun banyak kan kalau orang biasanya renungan Alkitab pun aku nemuin banyak mereka yang nggak lihat konteks Alkitabnya, konteks pembacanya gimana. Nah, walaupun aku bukan sekolah teologi ya, tapi aku dituntut untuk itu ketika dan aku menuntut diriku untuk berkhotbah pun harus se-strength itu, maksudnya jangan lari dari kebenaran itu. Itu yang aku mau bagikan dengan bahwa apa yang menurut kita benar ternyata firman Tuhan nggak ngomong gitu loh di ayatnya itu gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh yang jadi basic sih passionku sampai hari ini gitu ya, maksudnya. Makanya aku tidak terlalu menggunakan sedikit kalau pendulum tuh aku terlalu ke kanan gitu ya mungkin ya. jadi
sedikit karena gini, kalau ngomong pacaran ada kok pastor yang khusus pacaran tuh ada gitu ya. Iya, Ya kan tahu kan. Eh, Kalau bicara tentang apalah gitu, itu kayaknya udah ada pastor-pastor yang banyak. Nah, tapi kalau bicara tentang kebenaran, yang benar-benar truth, yang benar-benar strict, bahkan hari ini yang khotbah kan bukan aku tok ya di video, karena ada gembala Komsel pun sudah mulai khotbah. Itu aku yang buat guidance materinya dan mereka harus sesuai dengan itu walaupun pengembangannya bebas gitu. Dan itu membuat apa ya? Beda. Itu yang jadi pembedaan ngebum. Tapi apakah itu terlalu old school? Mungkin ya gitu kan. Kadang itu yang dikritik sih, yang maksudnya kalau kamu anak muda, kamu hanya mau kebenaran. Terus apa menariknya? Itu yang makanya aku undang konten kreator bulan Juli ini untuk okay, kritiklah ngebum ini supaya aku juga bisa belajar itu Kak. Iya, makanya begini. Gitu When sih, it's Kak. out there, kita perhatikan platform yang kita pakai, ya. Apakah inklusif atau memang ini berlaku untuk komunitas tertentu? Ya kan kalau kita pakai Instagram berarti semua orang bisa melihat. Kalau semua orang bisa melihat, berarti kan kemasan kreatifnya yang disesuaikan ke semua orang. Iya kan? Jadi kecuali memang kita mau niche, mau yang nonton tuh cuma orang tertentu gitu ya, sehingga ya udah benar-benar disesuaikan. Wah, ini talk show-nya sebentar ya Kak Yosi biar lebih seru. Bagaimana kalau saya pakai, karena penonton yang saya ingin tarik ke sini adalah orang-orang tua. Ya misalnya gitu ya, terus saya pasang background lagu-lagu tua ya gitu ya. Terserah. Tetapi kalau kita pakai Instagram, biasanya kan kita ingin nge-grab sebanyak mungkin audiens siapapun. Berarti yang kita mesti perhatikan adalah karakter audiensnya. Nah itu, ya kan karakter audiens itu. Instagram beda loh karakter audiensnya sama YouTube, TikTok sama Facebook semuanya beda karakter audiensnya. Lalu balik lagi sekarang dari umur mana yang mau kita grab? Ya kalau umur muda ya berarti kita harus pakai kemasan yang lebih muda. Jadi hal seperti itu. Ya kita tapi gini, kalau konten itu selalu mengutamakan originalitas. Banyak konten viral karena originalitas sebenarnya. Jadi nggak ada teorinya itu. Oh, bikin yuk konten viral kalau ada klien datang ke Cameo Project atau ke manapun ke YouTubers yang lain gitu. Nah, ayo kita bikin konten viral. Kita akan mempertanyakan viral itu nggak ada rumusnya gitu ya. Ya syukur-syukur banyak penontonnya bagus. Tapi kalau tidak itu ada probability seperti itu gitu loh. Tidak banyak penontonnya. Tapi it's okay. Makanya saya selalu mengutamakan mengangkat tema small numbers. Small numbers itu yang menguatkan kita sebenarnya, bukan yang big numbers. Kalau kita mau konsisten, kita raising leaders itu kan bukan big numbers. Leaders is small numbers. Karena tidak semua orang punya hati melayani. Tidak semua orang siap jadi pemimpin. And then you don't need 100 audience. You need misalnya sekarang lagi ada 15 audience, tadi ada 20 audience. So, kita berharap aja di antara audience ini ada yang bisa menangkap suatu benih dan bertumbuh dan menjadi pemimpin. That's how ini small numbers. Kita berpikir small numbers. Ingat Soekarno dulu bilang apa? Beri saya 10 pemuda. Dia nggak minta 1000, nggak minta 1 juta, nggak minta seratusan ribu, puluhan. 10 aja. Buat mengguncang dunia saya cuma butuh 10. 10 pemimpin, 10, 12 rasul. Small numbers, nggak ada yang besar. Ya, jadi always believe in the small numbers. Perhatikan. Kalau saya punya audiens rata-rata setiap kali saya bikin ini 20 orang, ini akan saya bikin apa ya? Saya mau bikin sesuatu buat mereka. Saya mau menyapa apa ya? Nah, being personal suka dilupakan dalam talk show seperti ini. Being personal itu seperti apa? Seperti gini nih. Ini ada yang nonton nih ya. Gini. Halo Not Jiwon Amogus. Halo Yohana _23. Hai. Itu sambil ngomong kita itu being personal sebenarnya. Hey Edianto Zong. Ya, hey Rini Lando. How are you? Wah, kalau saya lihat dari profile pictures-nya nih cantik juga kamu ya. Misalnya kayak gitu. Itu being personal actually. Ini bukan berlaku di sosial media di Instagram aja. Di webinar, kita kalau webinar orang-orang banyak yang matiin video. Kalau saya tuh suka try to be personal. Buat yang mengaktifkan video, saya appreciate karena sudah mengaktifkan video. Saya sapa mereka, halo ibu, saya bisa melihat ibu dari sini. Ibu lagi di rumah, halo bapak. Nah itu being personal. Jadi banyak orang yang underestimate being personal dilakukan di IG Live. Ini juga masukan ya.
Nah, itu Ya, kan ya, ya, ya. kita kan fokus sama yang sudah nonton, artinya, ada yang ngasih love banyak nih. Itu kan kita fokus sama yang sudah nonton. Ya kan Ya, ya, ya. kita jangan fokus sama yang waduh kok ngapain nonton sedikit banget. Udah, kalau memang Tuhan mau mereka nonton, mereka akan nonton. Jadi kita fokus sama yang sudah nonton. Hai Felicia Cietra. Terima kasih. Yes, thank you, dia bilang kayak gitu. Itu being personal. Jadi ini contoh aja. Jadi jangan mikirin yang nggak nonton, mikirin yang lagi nonton gitu. Sapa mereka, halo semuanya. Nah itu contoh. Why we need to focus on the small numbers, bukan the big numbers. Gitu. Wow. Ya, wah, ini masukan yang luar biasa nih. Thank you banget. Ya buat teman-teman semua, boleh komen, boleh tanya juga. Thank you yang sudah komen. Nah, iya sih. Ya kadang kritikus terbaik itu istriku sendiri. Iya. Ya, tapi kadang emang berubah kebiasaan itu susah ya. Dan IG Live ini pun juga sebenarnya sedikit dicongkrok, bahasa Jawa deh. Sedikit didorong, sorry. Iya. Sedikit didorong, dipaksa, karena aslinya aku nih bukan orang yang pede di depan kayak ginilah gitu. Beda ya kalau Kak Yosi ini mungkin udah begitu di depan kamera udah langsung kelihatan kepedeannya gitu kan. Dan mungkin karakternya lebih sanguin daripada aku ya. Saya juga belajar kok. Jadi kalau public speaking itu, kalau saya menyampaikan kelas-kelas public speaking, saya suka ngomong kayak gini nih ya. Mungkin ini juga bisa menjadi masukan buat yang lagi nonton. Karena public speaking itu sebenarnya ilmu yang bagus untuk dikuasai oleh semua orang. Ya. Yes. Public speaking itu tagline favorit saya adalah you cannot control the audience if you cannot control yourself. Jadi it's about controlling ourselves. Kadang-kadang kita dikendalikan oleh rasa khawatir, kecemasan, pemikiran yang bukan-bukan. Aduh, pasti gue ngomongnya salah-salah. Aduh, bahasa Jawa. But it's okay. Itu kalau saya bilang itu originalitas. Ya, salah. Justru kesalahan itu sesuatu yang origin. Ya orang banyak yang pengen banget perfect. Gue nggak boleh salah ngomong, gue nggak boleh. No, keep it that way. Ya, this is era yang berbeda. Sosial media itu memungkinkan orang menjadi origin, menjadi apa adanya. It's okay. Salah ngomong, it's okay. Jadi ya itu karena itulah yang membuat sebuah konten itu disukai, bukan karena terlalu banyak kekakuannya, justru karena terlalu luas. Saking luas itu orang bisa related to that, bisa nonton terus, bisa wah ini gua banget gitu loh. Nah, bagaimana caranya mengolah supaya bisa meningkat ya? Bisa kita mikir macam-macam. Oh, supaya engagement dengan audience, mungkin saya bisa menawarkan ini. Oke, ada yang punya pertanyaan, ada yang gini. Mungkin saya bisa dari salah satu yang nonton, saya akan kirimkan kopi atau saya kasih hadiah ini pulsa. Itu kan engagement ya, apapun ya. Walaupun tidak selamanya harus ada hadiah, tapi ya ini salah satu contoh aja gitu ya. Itu engagement. Coba kasih saya kritikan dong. Nah, nggak minta pertanyaan, misalnya minta yang aneh gitu. Coba usulin, kasih saya usulan, saya seharusnya next episode pakai baju apa, misalnya kayak gitu. Ya kan hal-hal yang sederhana kayak gitu. Kalau yang kasih usulnya bagus, saya kasih pulsa, saya kasih voucher Gojeknya, saya isiin, misalnya gitu. Wah, banyak hadiah, ya kan? Ya. Itu contoh. Wah, ini aku jadi harus belajar lagi nih kan. Enggak. It's alright. Ya. Tapi keren sih. Maksudnya jujur mungkin aku terlalu ke kanan ya. Ekstrimnya mungkin ekstrim ke kanan ya selama ini ya. Sama saya juga belajar kok. Nggak langsung bisa public speaking lah. Nggak langsung bisa bikin lagu. Semuanya ada belajar. Ya. Dan nge-boom ini sebenarnya harusnya ini proyeknya anak youthku ya. Tapi 2018 ini sebenarnya ide udah ada, tapi karena mereka sibuk dengan ibadah youth setiap hari Sabtu, akhirnya tidak tersentuh gitu ya. Dan ketika pandemi, ketika semua WFH, jadi sedikit ada waktu luang yang akhirnya udahlah aku ambil ya gitu. Dan emang kedepannya aku nih nyiapin platform aja, jadi sebenarnya kedepannya mereka yang ngisi semua gitu. Hari ini kenapa masih
Karena dulu awal-awal nih sempat disalah mengerti, wah Kak Dimas ini cari panggung nih, ya kan? Wah, padahal begitu Januari saya sudah mulai kurangi dari 10 video, mulai dari saya ngisi 8, sekarang saya ngisi 6, gitu kan? Terus berkurang, saya hanya ngisi, sekarang hanya ngisi 3. Jadi dan itu emang saya tujukan ini istilahnya gini, saya yang babat alas, saya yang siapin platformnya. Next, kamu yang lebih kreatif, kamu anak muda, yuk kita nyiapin ini gitu. Jadi emang kalau hari ini terasa kaku emang ya karena mungkin aku tadi lalu kanan dan old school banget sih, jujur sih. Kadang aku sama anak-anakku juga kalau rapat gitu, ideku yang dulu keren, sekarang kok jadi nggak keren sama sekali gitu kan. Aduh kan gitu kan. Tapi itu selalu kalau di sosial media itu pertahankan originalitas. Nggak ada yang namanya terlalu jelek, nggak ada. Misalnya kita melihat diri kita old school, make it lebay. Kalau perlu saya berpakaian, setiap kali saya melakukan IG live saya akan pakai jas dan berpakaian rapi. Karena saya old school. Saya akan milih bahasa saya yang kejawa-jawaan pun it's okay. It's my originalitas. Originalitas. Itu yang akan menciptakan uniqueness. Kalau dalam persaingan perdagangan kita tahu uniqueness dibutuhkan untuk produk kan. Tapi termasuk sekarang di sosial media untuk jasa, untuk kreativitas, uniqueness juga dibutuhkan. Jadi kita harus menciptakan uniqueness. Kenapa? Karena IG live di mana-mana. Gimana caranya supaya orang mengingat IG live-nya saya? Ya harus ada uniqueness-nya. Iya kan? Jadi uniqueness itu it's not about bintang tamunya siapa gitu ya, tapi orang mengingat kemasannya tuh seperti apa. Oh, saya mau bikin IG live yang berhadiah pasti ya. Jadi orang nonton pasti ada hadiahnya gitu. Saya rajin membuat promosinya. Kembangannya kan kayak gitu ya. Kan kalau Mas Dimas juga udah bikin tuh promosinya. Tapi begini, ini yang selalu saya sampaikan. Banyak orang, perusahaan, kementerian ya, yang ingin sosial medianya mereka berkembang. Tapi saya bilang kayak gini, kalau ingin sosial medianya berkembang, siapa yang Bapak taruh di situ, Ibu taruh di situ? Apakah admin atau tim produksi? Nah, saya kasih tahu, sosial media yang berkembang itu kebanyakan mereka punya tim produksi. Ya lain kalau public figure itu tim produksinya TV, konten-konten mereka di luar sana sudah memberikan atau membangun panggung buat mereka. Tetapi yang bukan, mereka kan harus membangun panggung sendiri. Artinya apa? Butuh tim produksi. Seserius itu kah? Iya, seserius itu. Coba saya berani taruhan. Kalau yang konten pemerintahan atau konten departemen atau kantor-kantor yang isinya cuma pengumuman doang, siapa yang mau follow? Siapa yang mau follow? Ada kegiatan ini, ada kegiatan itu, ada kegiatan ini. Terlalu serius. Nobody gonna follow that gitu loh. Tetapi kalau ada konten kreator, nah kita punya ide nih, kita mau ada kegiatan misalnya kegiatannya adalah lomba lagu. Nah, sebelum kegiatan tersebut buat tim produksi gimana kita bikin kegiatan konten-konten yang membangun sampai event tersebut ada. Oke, saya mau saya bikin konten buat lagu jelek ya supaya mancing orang. Saya buat lagu jelek tapi saya pede misalnya kayak gitu ya. Terus dibikin kontennya, saya bisa lebih bagus nih. Jadi terus kontennya akhirnya kebangun pada saat hari hanya orang sudah dibangun dengan konten-konten seperti itu. Ini contoh yang aplikatif. Kenapa bisa dilakukan? Karena ada tim produksi. Nah, Mas Dimas pasti punya youth di sana. Kalau misalnya ingin, jadi kalau misalnya ingin membangun platform seperti ini, memang apalagi pemain atau pelaku sosial media Instagram ini banyak anak muda kan. Nah, sebenarnya ide-ide mereka banyak yang segar. Jadi tugas kita apa? Kita raise leaders. Kita bangun youth-nya untuk mau berkontribusi di sini. Nah, untuk mau berkontribusi yang ditanamkan apa sih? Tujuan. Jadi kasih mereka tanamkan benih tujuan. Ini kenapa kita melakukan ini supaya begini, begini, begini. Kalau mereka setuju dengan tujuan, ajak ngobrol lagi untuk setuju dengan cara. Lalu setelah itu ajak ngobrol lagi setuju dengan kemampuan. Artinya apa? Jadi tujuannya ada setuju nih. Caranya juga mereka setuju. Aduh, asik banget nih. Ya, sekarang kemampuan. Kemampuan apa? Ini supaya tahu bagi tugasnya gimana. Kamu tuh bisa ngomong. Yang ini kan nggak bisa ngomong. Kamu tuh jagonya ngedit. Kamu tuh jago. Nah, itu kita bagi tugas di situ. Supaya orang mau berkolaborasi. Ada orang nggak mau berkolaborasi karena nggak merasa itu is not my field, bukan my strength.
gitu. Ya, Jadi, ya, ya. nah jadi membangun sosial media kalau mau serius nih, contohnya ada Doro Kakung nih teman saya nih, dia punya tim tuh, punya tim, coba follow deh kontennya dia ya, bagus-bagus tuh, saya promosiin tuh Doro Kakung, Ya, ya. ya punya tim, ya kalau punya tim Siap. produksi akan lebih, tentu saja akan lebih mateng gitu ya untuk membuat Pasti ya. konten, ya. Nah itu usulan saya. Kalau kita adalah public figure akan berbeda, ya balik lagi karena panggung kita itu dibangun dengan kegiatan kita yang lain, di media yang lain, di mainstream atau di tempat yang lain. Kita tinggal posting aja, gampang. Followers kita sudah banyak, udah tahu dari acara-acara kita. Tapi Ya, kan ya, ya. kita mau bicara soal yang umum nih, bagaimana yang umum? Ya, Ya, yang ya, umum ya. seperti itu masukannya. Wow, ya emang Ngebum ini masih struggling dengan tim sih. Jadi akan berusaha dan terus berdoa karena ya itulah. Tapi tidak menutup kemungkinan ya bahwa buat teman-teman di sini yang masih apa ya takut-takut bikin konten kreator atau jadi konten kreator atau membagikan nilai. Nah ini ada yang bertanya nih. Ya. Apa itu? Agak banget. Kadang Kadang kalau bikin konten terus responnya bagus. ya. Jika ada adrenalin untuk bikin lagi, tapi jadi fokus buat dapetin adrenalin itu. Tidak lagi fokus ke why yang bikin konten. Gimana caranya tetap jaga fokus dan visi. Ya, it's a good Pertanyaan question. bagus nih. Ya, nah ini bagus berarti kalau bikin konten dia sudah punya why ya. Banyak orang yang bikin konten belum punya why yang tadi kita bicarakan soal visi itu kan. Visi kan ditemukan, why itu ditemukan di visinya, ya kan? Karena kita ketemu alasannya kenapa kita taruh itu dalam visi. Ya kan? Jadi kita fokus benar. Sebenarnya ini caranya tetap jaga fokus dan visi. Artinya apa? Ada yang bisa mengganggu fokus dan visi kita. Ya, ketika kita salah menaruh tolak ukur. Nah, ini tolak ukur kesuksesan sebuah konten itu mesti dilihat apa, ya. Ada yang membuat tolak ukur konten itu dari viewers. Nah, saya kasih contoh. Saya buat beberapa video di YouTube lewat channel saya Cameo Project, ya. Ada yang viewersnya nggak banyak, ya. Konten kalau dari komennya bagus semua. Wah, ini seharusnya jadi trending, ini harusnya diviralkan. Tapi video-video yang jenis yang saya buat itu memang edukatif walaupun fun, bukan video-video yang ringan. Jadi orang banyak suka nontonnya, tetapi memang tidak sebanyak video-video yang lebih ringan lainnya gitu loh. Cuman, nah gini, saya salah satu tolak ukur saya adalah ketika bukan cuman komen, tetapi ketika video tersebut menggerakkan sesuatu. Nah, contoh, waktu itu saya bikin video judulnya untuk sumpah yang dilupakan. Itu tentang Sumpah Pemuda, ya. Lalu apa yang menjadi tolak ukur saya ketika saya melihat video tersebut ternyata dibuat lagi oleh orang lain. Jadi dengan konten yang sama mereka buat, bahkan ada anak SD, ada komunitas ini, komunitas itu. Ini tolak ukur buat saya. Jadi bukan jumlahnya. Nah, itu diterjemahkan seperti apa? Ya orang mengalami perubahan. Bahkan orang mau bukan cuma mengalami perubahan, terinspirasi dan mau melakukan sesuatu. Susah loh mengukur yang seperti itu. Tetapi begini, tapi percaya aja. Makanya kalau kita tolak ukurnya cuma jumlah, itu yang akan membuat kita kadang-kadang jadi hilang semangat. Karena kita merasa kita gagal karena waduh ini udah kontennya lebih bagus daripada gitu, tapi viewersnya kenapa lebih sedikit ya? Nah itu karena kita fokus sama jumlah itu ya. Percayalah bahwa kalau kita sudah memang kadang-kadang itu bisa digunakan juga sebagai cambuk atau pecut ya supaya kita kita harus bikin lagi. That's good kalau kita bisa mengalihkannya seperti itu. Ya, tetapi percayalah dari jumlah yang sedikit pun pasti ada yang terinspirasi, pasti ada yang mengalami perubahan. Jadi jangan berkecil hati dan jadi down karena jumlah. Gitu. Jangan salah menerjemahkan jumlah. Jumlah yang menonton sama jumlah yang terinspirasi itu tidak berbeda gitu loh. Ya. Kalau di toko buku saya suka analogi kayak gini. Orang yang baca komik pasti lebih banyak daripada sesi yang baca buku yang lebih serius. Ya kan? Saya melihat konten saya ini lebih yang serius nih. It's okay ya karena memang saya magnetnya untuk orang-orang yang seperti itu gitu. Ya, karena saya menghargai konten saya ini berat, misalnya kayak gitu ya. Nah ini analogi aja. Jadi tidak selamanya jumlah yang sedikit itu jelek.
Aku pernah di titik itu sih Kak. Bener-bener frustasi ya. Bener-bener ini kok nggak progres gitu kan. Iya. Tapi bersyukur aku punya kakak-kakak rohani yang sangat-sangat radikal kan. Waktu itu aku telepon Bang Yeri Patina Sarani kan. Oh, Bang Aku Yeri, ingat ya. dia tuh lagi di mobil. Aku calling hanya setengah jam dengan desperate. udah kayaknya mau nyerah, tapi kok kayaknya Tuhan suruh gaspol gimana sih gitu kan. Iya, Ini iya, ini ini Kak Popo harus iya, sampai akhirnya Bang Heri ngomong viewer iya, pertama kita adalah Tuhan Yesus. iya, Selebihnya adalah orang-orang yang emang ditujukan dia butuh. Berarti dia orang-orang yang emang butuh apa yang kamu buat gitu. Jadi iya, mereka yang like berarti emang orang-orang yang emang butuh. iya. Kalau yang lain nggak butuh ya nggak apa-apa gitu. Istilahnya itu yang jadi kayak wow gitu kan. Jujur sih setengah jam itu sangat berharga karena dari titik yang Iya. hopeless, udah kayaknya udah mau nyerah, tiba-tiba setengah jam itu langsung oke, gaspol gitu kan. Iya, betul. Ya. Tapi ada menurutku sedikit negatifnya adalah kalau kita nggak tadi kayak Kak Yosi bilang, kalau kita hanya bilang yang pertama kita Tuhan Yesus, kita kayak jadi mengabaikan itu ya Kak. Jadi ya Kak, Iya, sekali lagi pendulum tuh ke kiri dan ke kanan, mungkin aku yang ke kanan ya over apa ya. Melihat nah, sesuatu porsinya nggak di tengah nih. Ya gitu sih. cuman saya termasuk Bener orang, nggak? saya termasuk Eh, orang yang tidak cepat-cepat menilai sesuatu seperti itu loh, Mas Dimas ya. Ini ya thank ya you ya buat Sandi ya Kutate, siap. buat yang sudah memberikan komentar juga, Sandi Hutahean, thank you. Ada Epi, Thank thank you. you. Ada Dika, ya. Dorok aku mungkin masih menyimak. Saya tidak selamanya keburu menilai seperti itu. Artinya Oh gini, ya. ya. Artinya kalau ketika kita diciptakan, kita harus melihat ada paket juga ya, ada kelebihan, ada kelemahan. Ya kan? Ya ya. Bahkan Tuhan bisa pakai kelemahan seseorang untuk mengubah kita. Termasuk kelemahan kita bisa dipakai untuk merubah orang. Jadi, Yes. kita bukan dalam posisi untuk melihat segala sesuatu itu benar salah, tetapi ngerti atau belum Hmm. ngerti aja, seperti itu. Yes. Di musim ini mungkin kita belum ngerti, makanya kelemahan tersebut Hmm. masih ada di kita. Cuman kan, kalau kalau kita keburu menghakimi diri kita sendiri dan tidak bisa melihat diri kita bahwa we are here for reason, ya, Hmm. kita akan tidak fokus kepada strength kita. Jadi kelemahan Ya itu memang bagian kita untuk merubahnya, tetapi ya. percayalah ada fokus kita sama strength kita juga, ya. Ini kita percaya bahwa kita kan manusia yang belajar ya, mau menjadi lebih baik ya. Yes. Makanya kerendahan hati menolong banget untuk konten kreator sebenarnya. Konten Iya iya kreator tuh iya. harus mau dikritisi ya. Saya Betul dulu betul betul. bikin ini banyak, soalnya saya berangkat dari latar belakang teman-teman industri kreatif seni ya. Di Ya. industri kreatif seni itu saya mengerti betul idealisme seniman yang sangat menghargai karyanya, nggak bisa dikritisi, nggak Yes. gampang mengkritisi ya. Ya. Makanya banyak band yang juga nggak gampang bertahan lama karena punya Hmm. idealisme masing-masing ya. Ya ya Tetapi ya ya. balik lagi percaya bahwa yaitu sebenarnya kelemahan itu untuk saling membantu kok ya, kalau kita bisa menyikapinya secara dewasa. Bukan berarti kita harus tetap stay dengan kekurangan kita, enggak gitu. Tetapi Betul tapi betul. tapi kita diizinkan bergabung dengan orang-orang yang kuat, dan di satu sisi mereka juga punya kelemahan. Mengorganisasi Yes. mereka, menggerakkan mereka, membentuk mereka, mengajak mereka menjadi berkolaborasi, itu adalah bagian dari penerimaan diri kita sendiri dulu sama menerima mereka juga. Sehingga semuanya bisa berkembang Ya. dengan baik. Jadi it's okay Bro Dimas, mulai dengan apa yang di tangan Yes. aja gitu. Ya Mau betul cenderung banget. ke kanan, mau Dan cenderung ke kiri, itu it's okay. dan jujur sih, aku berpikir gini tuh karena kemarin di calling dan selama ini nggak ada yang kritis sih. Maksudnya selama ini semua wah ngebum bagus, konsisten gitu kan. Kalau untuk konsisten ya ada akui gitu. Tapi untuk menarik tanda tanya sih. Dan kemarin tuh jujur kayak di strum sih. Ada itu kebetulan Kak Alvira Jagugum tuh telepon dan dia ngomong gitu kan. Dia ngomong, menurutmu kontenmu tuh bukan viewer ya? Kira-kira
jadi jawaban enggak? Itu kayak pertanyaan di siang bolong, nggak ada petir, nggak ada hujan, nggak ada mendung, giar gitu. Kenapa nggak kepikiran ya, gitu kan? Dan ya itulah makanya hari ini apa ya, benar-benar membuka diri untuk oh gitu, ya. Oke, kayaknya harus belajar lagi nih, gitu kan? Karena konsisten bukanlah satu-satunya kunci gitu, maksudnya kalau karena zona nyaman tuh bukan hanya ketika Iya. kalau kita susah, tapi kita nyaman dengan kesusahan itu juga zona nyaman gitu Iya, maksudnya. iya, iya. Zona nyaman itu kan bukan hanya hal-hal yang enak aja. Iya. Tapi kalau hal yang keliru kita nganggap nyaman di situ dan kita nggak mau berubah, itu juga zona nyaman gitu. Iya, Dan iya. jujur itu kayak sambar petir di siang bolong sih, dan wah kayaknya nih Juli aku harus belajar sama konten-konten kreator nih gitu. Dan nggak tahu nama Kak Yosi tiba-tiba ada di otakku dan dan coba aja lah DM gitu ya. Dan puji Tuhan sih, puji Tuhan hari ini kita bisa ngobrol dan Iya. tercerahkan saya. Lihat mata saya berbinar-binar. Enggak. Iya, Kak. Kalau Ya, berbinal-binal jadi nggak apa-apa. Kalau berbinal-binal yang itu nggak boleh. ya, dan aku nggak nyangka sih bakal dapet masukan sekeren dan sebagus ini sih, Kak. Thank you banget. Buat teman-teman yang lain, jujur sih kalau di Jawa Timur sempat IG live sama teman-teman yang di Jawa Timur ya, itu aku challenge mereka, dong buat IG live gitu. Bahkan ada teman-teman di Jakarta, Youth Pastor, dong kamu ini keren, buat IG live dong, pulpitmu bukan di mimbar lagi loh, sosmed tuh jadi pulpit gitu. Tapi ya nggak semuanya berespon senekat diriku sih. Ya kan, walaupun aku selalu ngomong Kemal, ayo bisa lah, pulpit kita ini berubah nih gitu kan. Yang bawah manis banget apa itu? Ada lagi, kita bertiga nih satu lagi sini. Nggak kelihatan. ya jadi emang kalau Kak Yosi sendiri boleh dong cerita proses-prosesnya awalnya, pernah ngalami yang pahit-pahitnya awal-awal gitu gimana, Kak? Boleh dong share sedikit. Kalau misalnya bicara soal kreativitas, saya sering banget mendapatkan reaksi yang tidak diharapkan ya. Kalau dulu kan kreativitas saya kan dulu adalah berbicara soal mencipta lagu misalnya ya kan. Sebelum saya menciptakan video, sekarang kan banyak menciptakan video, menciptakan lagu. Saya pernah menciptakan lagu bawa ke label untuk lagu-lagu project pop, itu kan sulitnya setengah mati karena kita punya standar. Ya begitu, kita nggak boleh cuma lucu, tapi harus ada kreativitasnya gitu loh. Nah jadi saya bawa 20 demo, satu lagu itu bikinnya setengah mati pada saat itu, dan akhirnya yang keterima 3 saja. Jadi, dan banyak lagu-lagu saya yang menurut saya bagus tapi tidak terpakai gitu ya. Cuman begini ya, di saat itu saya melihat sebagai suatu kesia-siaan. Di saat ini saya melihat itu bukan suatu kesia-siaan sebenarnya. Jadi pembelajaran itu memang harus seperti itu progresnya. Harus mengalami penolakan, harus mengalami kadang-kadang orang yang tidak menghargai kita, yang menganggap enteng kita membuatnya seperti apa. Kita harus mengalami itu semua supaya kita menjadi lebih kuat. Dan bahkan kalau kita tidak menyerah, kita akan mendapati diri kita itu sebenarnya sedang diproses untuk menjadi lebih baik. Jadi harus bisa melihat seperti itu. Kalau kita melihat penolakan atau kegagalan-kegagalan yang sebelumnya itu terlepas dari bagian menjadikan kita menjadi lebih baik, itu tidak akan menjadikan kita apa-apa. Itu puzzle, itu yang membuat kita menjadi diri kita seperti hari ini. Itu yang menjadikan diri saya menjadi seperti hari ini. Sampai sekarang kalau saya melihat ada video saya yang viewersnya tidak sebanyak video. Ini kalau buat video, ini ada yang viewersnya bisa sampai ratusan, bisa sampai 1 juta lebih gitu. Tapi ada juga yang masih puluhan ribu. Padahal materinya lebih bagus daripada video tersebut. Cuman, kalau menurut saya ya, saya sudah tidak sampai kepada numbers lagi. Saya sudah lewat musik itu. Ya, saya sudah melihat bahwa kalau yang nonton 1000 ya, sama yang nonton konten saya 1 juta, ya buat saya menginspirasi 1000 orang saja sudah bagus banget. Ya, makanya pastikan dari apa yang kita lakukan, apapun itu ada manfaatnya.
Jadi jangan Yes. sampai orang cuman senyum-senyum aja, nggak ada manfaatnya, that's it, lupa video kita. Nah itu buat saya sayang gitu. Nah, itu saya sih, balik lagi. Tapi saya bisa sampai di musim seperti ini karena saya mengalami banyak kegagalan, banyak penolakan, banyak rejection. At that time, saya melihat itu sebagai sebuah kegagalan. But now, I can see it as a puzzle yang membentuk saya sampai menjadi saya hari ini. Ya, kalau video yang paling parah Kak, pengalaman. Video ya, apa ya? Saya mesti cek lagi nilai paling parah tuh kayak gimana ya. dari apa gitu ya. Tapi mungkin komennya negatif atau nggak ada ya? Nggak ada sih. Oh gini, nah ini sebenarnya bukan komen negatif ya. Tapi ini sebenarnya juga tidak dibilang sebagai video yang paling parah. Saya kan kalau zamannya pilkada itu ya suka bikin video-video yang sebenarnya di dalamnya itu ada pembelajaran. Jadi saya tidak suka tuh bikin video yang terlalu berpihak ya, tapi ada pembelajaran gitu ya. Pembelajaran itu maksudnya seperti apa? Ya misalnya bahwa habis ada, misal contoh pesan yang saya sampaikan adalah habis pemilu ada yang lebih penting untuk kita perjuangkan, yaitu kebersamaan. Nah itu ya kan saya tampilkan ketiga tokoh pemilih ini, pemilih itu, dan pemilih ini misalnya gitu. Tapi nah itu biasanya di komen itu muncul yang para pendukung-pendukungnya, nah berantem di situ. Cuman walaupun videonya isinya tetap positif, ya tetap ngajarin orang, you know what, jangan berantem. Ingat tuh, pemimpin Tuhan yang pilih, kita tetap dewasa, kita tetap menghargai sesama lain. Tetap aja mereka berantem di komen, di kolom komen. Jadi sudah, ya buat saya ini kayak seperti gagal ya, saya berusaha menyampaikan sesuatu tapi kok tetap berantem. Ya seperti itu, ini contoh ya, tapi tetap bukan dari jumlah juga. Ini ada pertanyaan nih dari Naomi. Kayos, saran dong, gimana kalau kita tahu konten yang akan diproduksi nggak populer, tapi suatu hal yang isinya keahlian kita, tapi kita mau jadikan itu second profesi kita. Gimana tuh Kak? Saya agak kurang mengerti. Mungkin mengerti pertanyaan nggak Dimas? Naomi, coba ya, saya baca lagi ya Naomi, maaf ya. Saran dong gimana kalau kita tahu konten yang akan diproduksi nggak populer, tapi suatu hal yang isinya keahlian kita menjadikan itu second profesi kita. Gimana tuh Kak? Mungkin profesi, jadi membuat konten yang berdasarkan keahliannya dia adalah akan dijadikan alternatif buat dia second profession, gitu ya. Nah ini sebenarnya di zaman seperti ini banyak juga orang yang baru mencoba menjadi YouTubers, teman-teman saya nih, baru mencoba membuat channel YouTube baru gitu loh. Sedangkan banyak YouTubers yang sudah pamit ya. Ada Edozel, ada Skin Indonesian ya. Mereka baru pamit tapi baru mencoba. Pokoknya begini ya, letakkan visinya dulu kalau saya bilang ya. Visi kamu apa? Karena kalau jadi second profession, semuanya tuh ada pengorbanannya. How willing you sacrifice for it, gitu loh. Second profession itu, apakah itu akan mempengaruhi konsistensi? Kalau mempengaruhi konsistensi, pasti akan berdampak kepada followers atau subscribers, gitu ya. Karena salah satu cara, syarat untuk meningkatkan followers atau subscribers itu konsistensi, udah pasti. Terus engagement, ya. Konsistensi, engagement, gitu. Makanya visinya harus kuat, begitu. Jadi kalau cuma second profession, seberapa second ini nih, maksudnya even second profession, even bikin konten itu takes a lot of time. Saya bisa berteori seperti ini, tapi saya tahu saya nggak punya waktunya untuk mengolah sosial media saya. Kayak saya sekarang di musim dimana saya tidak punya waktu untuk mengolahnya. Jadi ya lagi jarang banget main sosial media gitu loh. Karena memang waktunya dipakai buat yang lain. It's prioritas kan, prioritas saya aja gitu, kayak gitu. Bukan berarti saya melihat bahwa ini sesuatu yang harus disesali. Enggak, memang saya lagi di musim di mana saya tidak bisa fokus banyak di situ. Gitu. Jadi setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Dan konsistensi itu emang harganya mahal. Kok Bang sih Kak? Kasih kan ya. Boleh kok, nggak apa-apa. Konsistensi harganya
Harganya mahal banget betul. Iya, betul, Dan betul. Konsistensi itu makanya nggak kemarin gampang. ulang tahun yang nge-boom itu aku kasih kursi kosong gitu. Hmm, Picture-nya kursi kosong karena kalau bisa setahun itu bukan karena buat jaga kita, karena iya, kami benar-benar karena Tuhan gitu. Jadi iya, emang benar-benar glory itu untuk Tuhan. Karena kalau kalau lihat cara produksinya, kejar tayangnya, ngeditnya, dan betapa kita ini kalau dianggap kalau mungkin Kak Yosi datang gitu ya, gimana cara kerja kalian itu? Wah, semua mungkin merah semua ya. Tapi hanya satu sih, ketika Tuhan bilang gaspol, ya kita gaspol gitu aja sih. iya. Dan kita kan hanya coba coba menjadi orang yang taat. Makanya kemarin Kak Yosi bisa nyetel video nggak? Sorry Kak, nggak ada. Apa laptopnya jadul Kak? Kita nggak punya. Saya belum belajar OBS juga gitu. Jadi Tapi nggak bisa jadi memang kalau di Instagram memang nggak bisa. oh ya nggak bisa ya, Iya, Facebook yang bisa ya. Ya, ya. gitu. Terus aku juga mikir kalau teman-teman sih kemarin banyak. Oh apa itu Kak? Saya minta video om. Kaget saya. Iya. Teman-teman Dan connect. eh, ya kan. Dan semua semua itu emang butuh perjuangan juga sih. Iya, Dan thank you banget ya. Ini udah, waduh, waktu cepat berlalu, sudah iya. 60 menit kurang dikit. Mungkin thank you buat teman-teman yang sudah tanya-tanya, udah gabung Thank you Naomi, diskusi. Aspras. Saya pamit skip. Ya. Thank you tuh. Ya, dan hari ini jujur secara pribadi saya belajar banyak. Dan mungkin bisa closing statement nggak? Mungkin Closing untuk statement. menutup. Apa ya closing statement saya? Saya suka dengan akhiran si. Asik. Closing akhiran si itu seperti ini. Jadi kita ini diberi talenta sesederhana ini, yaitu untuk menjadi seorang praktisi. Tidak perlu berpikir menjadi politisi yang membutuhkan posisi untuk berkontribusi. Cukup berinisiasi sebelum idenya menjadi basi. Demikian dari Yosi, terima kasih. Luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa nih. Kayaknya harus diulang ya. Untuk belajar lagi. Tapi sesi private sih kayaknya. Kita Aduh, siap. sesi Zoom Seksi sama Zoom. anak-anak youthku. Boleh dengan senang hati. Thank you, thank you. Thank you Selasa depan semuanya. ada teman saya juga, Kak Ogi Vantinus akan gabung Oke, lagi ya. di tempat ini di Selasa depan jam 6 sore. Jadi pastikan teman-teman semua menyaksikan. Kita akan ngobrol lagi dengan Kak Ogi Vantinus. Terima Siap. kasih Kak Yosi. Boleh berdoa buat acara kita, juga Oke, buat semua yang menonton. Bapak kami bersyukur sore hari ini kami diberi kesempatan untuk ngobrol lewat IG Tuhan. Terima kasih untuk Mas Dimas yang punya hati. Kami percaya Engkau taruh passionnya di situ Tuhan, bukan suatu kebetulan, tapi ada rencanamu ya Tuhan. Berkati apa yang dia kerjakan sehingga itu menjadi berhasil. Kemampuannya dia juga untuk raise leaders, teman-teman berkolaborasi untuk membentuk channel ini ya Tuhan. Berkati channel ini agar memberkati banyak orang dan namamu dipermuliakan. Terima kasih untuk percakapan pada sore hari ini. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Yosi. Terima Thank kasih you. waktunya. Terima kasih. Salam Thank you buat semuanya. semua. God God bless bless. you. Bye. Terus tonton video Ngeboom dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.